Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai hai. Selamat pagi, siang, sore ataupun malam untuk kalian menonton podcast ini. Welcome back to Dika Dagu Podcast. Oh, iya. Keren banget. Oke. Oke. Hari ini di episode kali ini mohon maaf sebelumnya kalau pakai kacamata itu karena matanya agak sedikit tuh bermasalah. Nanti nggak enak dilihatnya gitu. Emang udah nggak enak dilihat sih sebenarnya juga, tapi agak mau sedikit mengurangi aja. Nah, mohon maaf kalau pakai kacamata hitam. Nah, di episode kali ini gue kedatangan tamu ya, tamu. Kedatangan sebenarnya dia itu adalah dulunya pernah gue ajar, jadi dia murid gue dulu di salah satu sekolah swasta. Yang setelah lihat profilnya, ini orang kok kerjanya sedikit sibuk gitu. Kayaknya bentar-bentar meeting. Terus lihat profil di Instagramnya, saya sudah lama nggak lihat, dan baru-baru ini baru menyelenggarakan pernikahan ya. Selamat untuk pernikahannya sebelumnya. Nikah muda gitu yang wow. Untuk seumuran orang seperti itu kayaknya itu sangat-sangat langka gitu. Dan beliau juga punya profil yang menurut saya bisa menginspirasi kita semua gitu. Oke, berikan tepuk tangan untuk Dewo ya. Halo Dewo, apa kabar? Halo. Sehat ya? Alhamdulillah. Oke, Dewo. Ini sibuk banget nih. sih. Menyibukkan diri. Menyibukkan diri. Iya. Kita lihat profilnya dulu, basic profilnya dulu. Jadi Dewo ini adalah seorang apa, Wo? Coba boleh diceritain ke teman-teman semua. Dengan ini ya kayak kamu lamar kerja ya. Nama saya ini. Oke, nama saya panggil aja Dewo ya. Jadi panggil aja Dewo. Background saya itu ya sebenarnya nggak jauh-jauh dari security. Serius security, cuman versi online-nya kita. Jadi saya seorang cyber security yang memang menjalani bisnis juga core-nya nggak jauh-jauh dari cyber security gitu, dari IT cyber security gitu. Kurang lebih sih kayak gitu sih garis besarnya ya. Soalnya agak bingung juga nih jelasin apa itu cyber security ke orang umum sebenarnya. Saya pun juga masih bertanya-tanya tentang security-nya ini gitu. Boleh dijelasin juga sih ke teman-teman, silakan. Oke, jadi kalau cyber security ini sendiri itu semacam apa ya? Saya lebih sering menganalogikannya sebagai satpam, cuman kita versi online. Satpam memastikan sebuah komplek jangan sampai kebobolan orang. Nah, sama, kita pun memastikan sebuah aplikasi nggak kebobolan seorang. Itu sih. Oke. Berarti lebih ke software ya, maksudnya dalam software apapun ini atau gimana? Apapun. Jadi apapun yang bersifat aset digital ya. Aset digital itu ada mulai aplikasi Android, iOS, website, infrastruktur, yang semua yang bersifat online lah, yang bisa di-hit online gitu, itu pasti masuk scope kita gitu. Artinya ya lebih ke menjaga privasi si akun ini ya. Iya, si aplikasi. Jangan sampai aplikasi ini bisa dibobol sama orang gitu. Oke. Oh iya karena banyak yang bisa dihack sama orang gitu. Nah, ini dalam cakupan masyarakat umum atau spesifiknya gimana? Cangkupannya ya sebenarnya ini ya siapapun yang aplikasinya minta dites, siapapun, entah itu government, itu banking, itu startup, ya terserah gitu. Yang penting dia punya aplikasi dan tolong dong amanin aplikasi saya. Oke. Kita bantu di situ. Oh
iya 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 iya. Wow. Nah, ini nih yang saya sampai gokil nih orang nih. Yang bikin saya tercengang adalah ketika kamu menikah dengan temanmu sendiri. Teman sekelas ya. Iya, teman sekelas loh. Aduh. Firda mana Firda nih? Ya, jadi dia mengundang sebuah grup band yang menurut saya itu sebuah grup band yang legend gitu. Saya sempat ketemu tuh sama Mas Piyu tuh waktu itu di salah satu mall. Tuh saya bilang wah gokil nih, saya bilang ini hebat ini orang gitu kan. Saya ingin mengundang bandnya juga, bukan maksudnya untuk belajar lebih suksesnya gitu. Ya jadi dengan kapasitas umur masih 23, 24, 22 sih 22 tahun and then udah punya kapasitas yang seperti itu, menurut saya wow, itu suatu hal yang fantastik lah gitu, yang benar-benar bikin orang jadi itu saya benar-benar kaget kayak wow, ini Dewo nih hebat banget nih bisa begini gitu kan. Nah, mungkin bisa share ke teman-teman juga. Ini aplikasi ini kamu yang buat atau kamu kerja sama company apa gitu yang bisa menjadi partner kamu mungkin gitu? Dua-duanya kebetulan ada ya. Jadi pertama saya ada punya perusahaan juga, perusahaan software house. Nah yang kedua pun ya saya ada join dengan perusahaan orang yang saya jadi konsultan di sana. Oh. Gitu. Okay. Jadi kayak ya sambil-sambil lah, mumpung masih muda kan kita punya energi yang mungkin bilang berlebihan ya. Harus terus salurkan gitu. Iya harus. Ya itu positif ya. Banget. Nah, sorry agak sedikit lebih menanyakan lebih dalam. Okay. Ketika kamu membuat sebuah program ini, apa sih awal yang kamu pikirkan gitu ya? Apa yang pertama kali kamu ada di kepala kamu? Oh, saya mau bikin kayak gini nih. Saya mau melakukan hal ini gitu. Oh, awal terciptanya kenapa bisa terjun di dunia ini gitu. Oke. Jadi kalau sebenarnya gampangnya gini lah, pekerjaan saya itu awal adalah hacker yang dibayar untuk untuk kebaikan ya. Jadi kita dibayar buat hack orang terus kita salah gunakan gitu. Jadi awalnya tuh ya memang dulu belajar hacking ya. Belajar ngehack itu dari kelas 1 SMP kebetulan. Oke. Pada saat SMA pun saya masih belajar. Pada saat lulus SMA semester 2 lah kira-kira, kayak semester 2 yang ada di pola pikir saya waktu itu adalah gimana nih caranya supaya saya berapa langkah di depan teman-teman saya gitu. Jadi di saat orang semester 2 biasanya orang apa? Di pikiran mungkin ya belajar saya bakal gimana gitu ya. Belajar dan kurang lebih itu ya. Itu benar. Cuman ada tambahan di pikiran saya waktu itu. Saya nyari kerja. Oke. Jadi semester 2 saya pertama kali ngelamar kerja. Oh ya sebenarnya kuliah saya itu di jurusan cyber security juga kebetulan. Oh ada ya? Itu di mana? Sorry. Tahu saya ya, mungkin terakhir kali dengar update-nya itu buat S1-nya seluruh Indonesia cuma ada di BINUS. Oke. S1 ya untuk satu S2-nya di ITB. Cuman sekarang kayaknya mungkin S1-nya udah ada beberapa kampus ya. Kalau nggak salah Amikom juga udah ada cyber security. Saya juga lupa sih itu. Oke. And then kamu ini S1 ya? Maksudnya lulus S1? S1. Nah, semester 2 saya coba ngelamar di perusahaan, kayak udah ngelamar di perusahaan. Akhirnya dulu tercapailah satu goal saya. Saya jadi konsultan keamanan siber pada saat saya semester 2. Itu perusahaan lumayan besar sih dulu. Oke. Nah, dari situ ya kita ya biasa kan kalau misalnya lagi belajar tuh pasti kita serap ilmunya sebanyak-banyaknya kan. Serap ilmunya sebanyak-banyaknya, kita perbesar networking. Setelah dapat networkingnya gitu ya
saya 1 tahun saya memutuskan buat resign sih waktu itu. Dengan alasan? Dengan alasan pengen apa ya? Pengen ada sesuatu yang lebih gitu. Jadi kayak keluar dari zona nyaman buat masuk ke zona nyaman berikutnya gitu. Tapi ya mungkin sakit dulu sebentar kan. Terus kita pindah. Terus itu. Oke. Berarti ya artinya ada keinginan kuat untuk saya mau jadi seperti ini gitu. Jadi ada keinginan kuat karena dari SMP ya. Dari SMP-nya sudah mencoba untuk gimana caranya saya bisa satu bidang ini gitu kan. Nah, kebanyakan di antara anak-anak seumuran SMP itu pasti ya masih ada yang bermain, masih ada yang melakukan hobinya, tapi fokus ke hobinya aja, bukan apa yang dia mau cari gitu, apa yang mau dia targetin gitu. Ini satu cerita yang bagus sih menurut saya gitu, karena dari kemauan keras ini akhirnya berbuah hasil gitu. Semester 2 kuliah sudah melamar kerja dengan basic yang katakanlah mohon maaf mungkin belum ada pengalaman gitu. Itu kategori nekat ya berarti ya? Nekat. Jadi dulu pada kita dikit ya. Jadi dulu pada saat wawancara itu yang saya janjikan adalah maksudnya jangan lihat background saya, maksudnya background sebelumnya saya. Cuman maksudnya ayo kasih saya pekerjaan gitu. Saya bakal buktiin kalau emang saya tuh bisa gitu. Oke. Nah kalau memang saya sampai dulu ya dengan mungkin tanda kutip sombongnya ya, saya pikir kayak oke, di sini ada IT yang paling jago mungkin bisa ngobrol sama saya. Oke. Ya, karena saya mikir kan saya nggak punya pengalaman, apa yang mau dijual, bener ya? Benar. Ya mau nggak mau ya kayaknya mungkin harus dengan cara sedikit nekat gitu. Kita agak buka semacam agak bikin tantangan lah ke perusahaan itu. Akhirnya mereka ya lihat ya, memang saya kredibel buat itu. Saya mampu. Oke, ya itu dari modal nekat itu gitu ya. Nah, pastinya kalau kamu membuat sebuah keputusan itu pastinya kamu ada satu pegangan lah, katakanlah entah itu sosok figur ataupun inspirasi orang-orang tentang satu hal yang bikin kamu jadi semangat. Oh ya saya bakal bisa juga kok. Itu siapa tuh? Kira-kira kamu punya nih dia nih Pak yang bikin saya ada keinginan kuat untuk belajar gitu, untuk mau nekat, untuk mau menembus tembok ini gitu. Oke, jadi mungkin kalau dilihat kita lihat ke belakang ya, mungkin yang satu-satunya yang menjadi semangat saya buat kayak wah gue nggak bisa nih gini terus gitu. Kita harus dapat lebih ya orang tua. Tanya. Jadi saya ngerasa kayak saya punya tanggung jawab di mana saya harus membuat hidup orang tua saya jauh lebih baik dari yang sekarang gitu. Oke. Jadi salah satu motivasinya orang tua ya? Motivasinya pasti orang tua. Oke. Nah, kenapa kepikirannya ke situ gitu? Maksudnya saya kan gini ya, kalau saya pribadi waktu kecil ya karena saya senangnya gambar ya udah. Maybe gue jadi seorang komikus saat itu ya, karena saya seneng gambar Dragon Ball, Tsubasa, kemudian Naruto dan lain-lainnya. Tapi endingnya jadi saya seneng gambar realis. Untuk anak seumuran kamu saat itu, kayaknya nggak kepikiran untuk menjadi seorang hacker ataupun menjadi apa tadi backgroundnya security gitu ya, security software gitu ya. Itu apakah kamu sering nonton film yang serba hacker atau ternyata kamu seneng coding atau gimana gitu? Bahkan dulu tuh kayaknya film hacker itu zaman saya itu belum ada deh. Belum, bahkan jauh. Belum ada. Kalau sekarang udah banyak gitu ya. Sekarang udah banyak. Kalau dulu kayaknya belum deh. Ya, jadi memang saya tuh ada semacam kelainan sedikit lah. Yaitu motion sickness. Pernah dengar motion sickness gak? Pernah. Nah, jadi kalau misalnya kita main game dalam jangka waktu beberapa menit itu mau muntah rasanya, masih pusing. Betul. Akhirnya dulu kan kayak teman-teman pada main game tuh bisa lama, bisa berjam-jam kan.
Nah, saya tuh nggak bisa main game. Akhirnya kita tuh kayak ke warnet apa kemana ya cari pelarian gitu. Ketika saya main baru 20 menit udah pusing kan. Billing masih banyak. Iya, cari apa nih, ilmu apa nih yang kira-kira nih belajar. Terus akhirnya nggak sengaja nemu artikel-artikel hacker dulu tuh. Wah, ini apa ini? Belajar ya dari situ sih awalnya sih sebenarnya. Jadi sebenarnya pelarian ya, dimana kayak teman-teman bisa main game, saya nggak bisa gitu. Apa nih yang pengen. Akhirnya nemu satu bidang keilmuan, yaitu cyber security. Nah dari SMP itu, mungkin SMP dulu masih iseng ya. Kalau nama juga gua jiwa muda kan, jadi kalau kita bisa sesuatu, saya bisa nge-hack nih dulu nih. Udah apa aja di hacking gitu. Oke. Mana nge-hack sini gitu. Kayak ya udah gitu, akhirnya ya udah didalamin terus sampai sekarang. Gitu. Wow, malah mau sangat menghasilkan gitu ya. Sangat menghasilkan. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Iya. Apa ya? Motion sickness. Ternyata kamu punya motion sickness ya? Iya, jadi kalau main game kelamaan mungkin berapa menit main game tuh ya nggak tahu, mau muntah aja. dengan yang point of view-nya kan, point of view one person apa? Iya, tangan itu first person ya. Iya, first person. Oh, tapi kalau game yang model-model kayak Harvest Moon gitu enggak ya? Itu enggak, itu aman. Itu aman. Oh iya. Oke, dari situ justru karena kamu ada kekurangan justru, jadi malas buat kelebihan sekarang gitu. Iya, itu. Oke. Wow, ini satu hal yang sangat menurut saya berbeda banget ya dari sebelumnya. Kalau yang sebelumnya kan, saya terinspirasi dari ini, saya senang banget nonton film ini gini-gini. Tapi ternyata ini dari karena saya pernah motion sickness Pak, wah dari sakit gitu, ibaratnya dari penyakit. Awalnya dari sakit lah ya, kayak bingung ngapain. Oh gitu ya. Oke. Berbicara soal keunikan ini, saya ingat dulu ketika kamu sekolah di sekolah itu, kamu tuh minta tolong sama saya, Pak, bisa nggak bikinin desain, desainnya komunitas kayak semacam ghost hunter gitu. Iya. Oke, saya gitu. Iya kan? Oke, gitu. Kamu sama si siapa? Seno itu. Saya tuh kemarin-kemarin, waduh mau ngobrol sama Dewo, ngobrol apa ya? Dulu pernah di SMA apa gitu kan. Ternyata iya dia pernah tuh. Tapi saya jujur belum bisa bikinin saat itu karena memang belum bisa manage waktunya lah gitu ya. Terus ketika itu iya dia pernah begini. Lucu juga nih orangnya gitu. Nah, boleh ceritakan sedikit kenapa kamu bikin seperti itu? Dulu tuh ya ini ada kaitannya sebenarnya. Oh jadi gitu, ada kaitannya. Jadi kan ketika kita mempelajari sesuatu itu kadang ada titik jenuh ya. Betul. Ada titik jenuh di mana kita kayak gini-gini doang nih kayak gitu, kayak butuh apa sih sesuatu yang fresh gitu. Betul. Nah kebetulan pikirannya out of the box ya dulu kayak gimana kalau gue bikin komunitas pemburu hantu gitu. Itu random banget itu. Itu random banget serius. Terus kayak kita bikin kali ya komunitas pemburu hantu. Terus kayak jadi kita kumpulin dan memang member-membernya tuh beberapa indigo. Oh ya? Siapa? Beberapa indigo gitu dan anak ini kan anak sekolah kita kan? Enggak, jadi komunitas sampai luar itu, enggak cuma anak sekolah kita doang. Oke. Ya kita bikin gimana kalau kita bikin suatu apa gitu, kita bikin yaudah kita akhirnya bikin komunitas semacam itulah, pemburu hantu. Sebenarnya saya bilang tuh dulu semacam ini jangan ditiru ya. Sebenarnya kalau dibilang pemburu hantu juga yang kita buru bukan hantunya, tapi kita dulu memburu pusaka dulu. Ini beneran. Sorry, pemburu apanya? Sorry. Kita memburu pusaka dulu. Oke. Di mana kita masuk ke tempat yang mungkin orang nggak berani masuk, kita masuk, kita keluar, kita membawa suatu benda lah pokoknya dari dalam situ. Kurang lebih kayak gitu lah ya. Dan kita lakukan itu demi ya kayak seneng-seneng aja gitu kayak. Seru. Itu aja. Bener. Oke. Dari situ ya. Karena pada zaman itu lagi hype-nya yang horor-horor ya kayaknya ya, kalau nggak salah ya.
Enggak Ya, juga sih sebenarnya. agak kayak belum kedengeran juga sih di saya dulu ya. Cuman kayak seneng aja gitu. Tiba-tiba kayak wah ini ada seru nih, apa namanya dulu kalau disebutnya metafisika ya. Iya, metafisika. Ya, metafisika nih bidang keilmuan yang lumayan seru nih. Dulu sempat saya dalamin juga tuh kayak dari sisi ilmiah dan non ilmiah itu saya compare terus dulu kan. Akhirnya kayak kayak yaudah kita jalan, kita ke lapangan, kita lihat langsung kayak gimana ya. Udah kayak gitu sih. Oke. Oke, Wah, random banget dulu. ini orang tiba-tiba kepikiran kayak gitu. Terus tapi itu sempat berjalan nggak? Maksudnya sempat udah memulai belum waktu itu? Udah sekitar 1 tahunan jalan itu. Oh, oke. Dan kita udah berhasil mengumpulkan mungkin puluhan sampai ratusan pusaka mungkin dulu. Oh iya. Serius itu. Oh, wow. Ini malah saya baru tahu. Saya pikir biasalah namanya anak-anak kan ya, paling mikirnya Iya. senang-senang aja gitu kan. Oh, ya udah kali gitu aja gitu. Oh, ternyata sempat berjalan setahun. Berjalan 1 tahunan itu berjalan itu. Kita kerjanya kayak kita hunting naik motor kemana ke daerah-daerah kemana ya. Kita masuk hutan, masuk gitu, serius ini. Gokil. Masuk rumah kosong, masuk apa yang udah Gokil. super angka. Ya Allah. Terus akhirnya sekarang kemana barangnya? Dulu terakhir kita putuskan bersama kita buang. Oh iya. Oh, oke. Kita buang ke sungai dulu. Jadi kita kayaknya kita nggak bisa kayak gini terus gitu. Kayaknya gue udah nggak mau ngurusin kayak gini-gini lagi. Akhirnya kita bareng-bareng ke sungai, kita buang. Itu berapa kayak kita bungkus gitu, terus kita buang semua. Oh, oke. Itu dapat dari orang atau nyari aja gitu? Kita tuh ya, dia agak sebenarnya sih agak sedikit out of topik, tapi sebenarnya dia menarik ya. Ini emang buat seru-seruan aja gitu, maksudnya biar tahu oh ternyata Dewa tuh segila ini ya. Jadi tuh kita tuh sebutannya narik barang. Narik barang itu adalah sesuatu yang kita ambil dari wujudnya nggak nyata, kita buat jadi nyata, kita tarik. Kurang lebih kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita masuk kayak ke rumah kosong apa mana itu ada sesuatu yang jaga di situ. Nah itu tuh nanti kita bisa tarik, nanti bisa jadi berbentuk keris kah, berbentuk batu kah, berbentuk jenglot. Kita pernah dapat jenglot loh. Gokil sih. Wah. Gitu, jadi bukannya dikasih orang, enggak, kita masuk rame-rame ke satu tempat, kita geruduk, kita ntar dapatnya dari tanahnya lah, dari mana lah. Karena ada si anak indigo yang bisa ngedetect itu. Benar itu. Berapa orang tuh? Mungkin ya kecil sih itu, kita nggak banyak, mungkin sekitar 10 lah. 10 ya, dikit ya, kecil ya. Anda ini untuk anak SMA itu suatu hal yang gila, tau nggak? Stop it. Get some help. Dulu ya kita biasa baru turun tuh jam 1 malam. Kita baru turun tuh jam 1 malam baru jalan. Karena gitu. kamu waktu itu masuk siang sih ya. Waktu itu masuk siang. Masuk siang, benar. Jadi kayak ya udahlah ya. Ntar kita balik udah jam 3, jam 4. Ya udah, nanti istirahat, bangun jam 12. Itu orang tua gimana? Iya. Gitu. Iya aja sih. Iya. Mungkin lebih tepatnya nggak tahu apa yang boleh lakukan di luar sih. Karena kamu nggak bilang. Iya kan kayak aneh juga kan, kayak ma pergi dulu mau ngapain, mau nyari pusaka kan nggak juga. Iya juga sih. Nggak juga. Oh ternyata mama simpen nih. Oh Mama punya banyak nih. Oh gitu. Iya wow. Ya itulah sedikit backgroundnya Dewo saat masih sekolah gitu ya. Masih mencari jati itu. Kalau keterusan mungkin udah jadi dukun online ya. Bisa jadi. Mungkin kamu bikin aplikasi primbon ya, bisa jadi. Iya, benar. Kita buka ramalan online gitu. Zodiak. Gitu. Aduh ya Allah, makanya saya sampai mikir-mikir, ini anak beneran gak sih? Saya pikir kan ya namanya anak-anak ya udah gitu aja gitu kan. Iya. Ternyata di jalan beneran gitu. Beneran.
sedikit lagi untuk soal ini. Sempat ada hal-hal mistis gak sih terjadi saat nemu itu atau kayak ngumpulin barang-barang itu? Sangat sering. Jadi hampir di setiap kita sedang ngambil barang tuh pasti ada yang kesurupan. yang indigonya. Ya entah siapapun di situ gitu. Tapi kamu sendiri kena nggak? Enggak. Oh. Alhamdulillah sih nggak pernah. Soalnya pun saya bukan di front line juga ya disebutnya ya. Tapi senang ikut ininya lah gitu ya. Iya. Ikut ya mungkin kalau ada warga-warga nanya ya mungkin saya semacam PR lah ya. Iya buat ini enggak apa buat ini aja gitu. Buat seru-seruan aja. Iya. Dokumentasi. Bahkan ada beberapa dokumentasi yang masih saya simpen loh. Yang seru ya. Maksudnya kategori seru gitu ya. Itu di videoin juga atau di videoin juga. Iya. Nah, dulu belum begitu. Dulu ya pas awal-awal kita jalan itu mungkin belum ngeh banget sama YouTube ya. YouTube itu bisa ada duitnya gitu, belum tahu loh. Cuman kayak YouTube ya udah YouTube gitu. Cuma buat nonton apa seru-seruan apa gitu. Belum paham harusnya dulu itu. Ada gitu. Tapi akhirnya ada yang nerusin nggak? Nggak ada. Udah kayak udah bubar gitu aja kayak ya udah aja gitu. Oke. Aduh ya Allah, ada aja ini hobinya. Ya oke. Kembali ke topik. Jadi justru dari situ terus ada keinginan menjadi seorang hacker ya. Awal menjadi seorang hacker gitu. Awalnya apa sih ya? Kayak hacker keren nih lu kan. Ya maksudnya saat zaman itu mungkin belum banyak dan belum hampir jarang ada gitu ya untuk di Indonesia sendiri gitu. Benar di Indonesia sendiri masih ya mungkin terbilang masih langka ya. Oke, saat kamu belajar soal apa tadi jurusannya? Cyber security ini justru malah banyak pesaingnya gitu, atau mungkin hanya 1-2, atau malah mungkin kamu jadi ada tantangan tersendiri. Gue bisa kok gitu. Karena kebanyakan orang ketika ada pesaing itu malah jadi ya udahlah, gue cuma belajar ilmunya aja, nggak perlu jadi hackernya misalnya gitu kan. Ada seperti itu gitu ya. Ada benar. Dulu sih ya malah lebih tepatnya bukan menjadikan mereka saingan, sebenarnya enggak, kayak sama sekali nggak ada pikiran menjadikan teman-teman seprofesi saingan. Jadi kayak lebih ke arah senangnya tuh kayak ternyata ada loh ya, maksudnya yang ilmu kayak gini dan teman-teman gue bisa juga, jadi kayak dikumpulin kita sharing gitu. Jadi kayak dulu tuh seandainya mereka nilainya lebih tinggi, apa mereka lebih yang kayak IPK-nya tinggi pun kayak saya pun kayak bodo amat gitu. Nggak ada kepikiran kayak yaudah bodo amat gitu. Jadi malah jadikan teman lah ya. Iya, kita jadikan teman, kayak sharing. Jadi kayak oke, ini real life-nya kayak gini, ini materi kuliahnya, oke kita sinkronkan nih gimana nih apa dari materi kuliah ini yang bisa kita bawa ke dunia pekerjaan real gitu. Oke. Ya terkadang ada yang di mata kuliah itu yang tidak bisa kita realkan ya gitu ya secara materi. Ya. Benar. Kayak contohnya di pelajaran cyber security itu kan ada aljabar, ada linear gitu. Kayak ya matematika diskrit itu kan kayak gimana caranya kita hack pakai matematika. Mungkin bisa nanti kaitannya ke programming itu ya buat mengasah logika ya. Cuman kan nggak ditarik beneran ke dunia nyata gitu kan. Untung kamu IPA ya. Tapi nggak saya tuh buat di materi pelajaran tuh nggak pinter beneran. Ini real nggak pinter. IPK itu jadi berapa? Putus? IPK saya di kuliahan ini semester awal-awal tuh 1, Serius. Ini gak ada. Dan kalau pas UN pas SMA itu tuh cuman ya nilai saya tuh di bawah 5 semua UN. Ini kita jadi ini enggak ini realnya emang kayak gitu, emang realnya gitu. Jadi di kuliahan pun ya 1,2 ya sekitar segitu. And then ketika lulus IPK terakhir lulus 2,7
7 nggak nyampe 3. Artinya tidak ada hal yang tidak mungkin lah ya ketika kita nggak mesti nilai tinggi gitu ya. Iya, jadi sebenarnya gini sih, bagi saya tuh kayak sebenarnya IPK tuh penting. Saya nggak bilang IPK nggak penting ya. Iya. Jadi itu adalah salah satu faktor yang memperbesar, kita tuh kan sebenarnya harusnya memperbesar peluang gitu, memperbesar untuk sukses misalnya gitu kan. Betul. Nah, IPK 1 dengan IPK 3, kalau mereka sama-sama daftar perusahaan yang dilihat pasti yang 3 dong. Betul. Itu jadi ya tugas kita adalah memperbesar peluang, tapi dengan IPK-nya kecil atau IPK-nya gede kan masih ada faktor lain gitu kan. Yang ya bisa mungkin kalau IPK-nya kecil dia bisa punya nilai plus apa mungkin kan. Ya, balik lagi ke pengalaman ya, dalam kita menangani sebuah pekerjaan itu gitu kan. Benar. Ya, saya sepakat sih, maksudnya bukan berarti ketika kalian punya nilai sekolah kecil, kemudian IP juga kecil gitu, itu bukan satu hal yang bikin kalian harus stop untuk melanjutkan mimpinya gitu. Iya, kayak ya udahlah gitu. Enggak gitu. Betul. Ya artinya kita kejar juga gitu karena balik lagi sebuah pekerjaan itu pasti endingnya yang ditanya pengalaman gitu. Benar. Pertama pengalaman, ya kedua sebenarnya seandainya mereka ya IPK-nya kecil tapi mereka fokus pada satu skill yang mereka punya. Itu kan ya 10 pelajaran nih 1 dia bisa difokusin di situ aja, yang 9 nggak difokusin kan sebenarnya ya tetap membantu sih nanti pas pada saat pekerjaan itu kan. Benar. Ya itu makanya yang beberapa kali saya ada di podcast awal season 1 itu sama murid juga, tapi di sekolah yang setelahnya gitu ya. Kita membahas bahwa yang bodoh itu bukan berarti yang malas itu bukan berarti bodoh gitu. Bisa aja anak ini hanya suka di bidang tertentu. Itu yang menurut saya ya juga ya benar gitu, dan saya pun alhamdulillah mengajar itu tidak melihat kayak ya kan nggak semua orang suka seni budaya, nggak semua orang suka matematika. Jadi ya ketika dia passionnya di situ ya silakan monggo, nilainya segini ya udah gitu kan. Gitu. Iya. Ya ini kan ini bisa jadi salah satu contoh loh buat pendengar podcast ini bahwa ternyata ada loh yang nilainya ya kategorinya mohon maaf tidak terlalu besar, tapi karena dia punya pengalaman, punya kemauan, punya mimpi yang saya pengen jadi seperti ini, alhamdulillah terwujud dan jadi gitu. Keren hebat ya Dewo pengalamannya. Oke. Ya. Oh iya kebetulan ya. Jadi ini tips tadi ada mention soal malas gitu ya. Saya ada pas itu perlu beberapa karyawan ya yang buat ngebantu saya. Requirement yang saya cari itu orang yang malas. Percaya nggak? Serius? Oh saya boleh deh kalau gitu. ada lanjutannya nih. Oh iya apa? Tapi dia pintar. Oke. Jadi ini dulu saya mikirnya gini, karena kalau orang malas tapi pintar, dia tuh punya cara cepat buat nyelesain pekerjaannya gitu. Exactly. Ya. Itu jadi kayak nggak saya lihat ini malas nih, ini nggak bisa hidup ya, nggak juga gitu. Jadi kayak malah kayak ini saya lihat ini malas sih, cuma dia pintar nih. Wah pasti benar saya rekrutin orangnya kayak gitu, dan benar pekerjaan saya selesai dengan cepat. Dia selalu punya shortcut gitu orang-orang kayak gitu. Nah kenapa ya? Iya. Pasti ada shortcutnya mereka kayak jadi apa yang saya kasih ya selesai, apa yang saya kasih selesai gitu. Justru, ya artinya cerdik lah untuk cerdik benar menyelesaikan permasalahan tugas yang saya kasih benar. Permasalahan itu dia cerdik, soalnya dia malas daripada saya ngetik panjang-panjang ya, mendingan dia mungkin dia bikin apa gitu kan, bisa ngetik sendiri kan. Betul. Oke, bicara soal rekrutmen, udah punya berapa karyawan, Wo? As a CEO ini nih, puluhan, ratusan, ribuan atau ya ratusan gitu? Berapa? Puluhan. Oh puluhan. Tapi oke lah ya, puluhan juga udah berjalan. Sorry, ini kamu punya kantor sendiri atau gimana? Jadi kalau buat perusahaan ini perusahaan mana dulu nih?
Oh, sorry. Oh, tadi kamu dua ya, maksudnya yang satu kamu independen, satu kamu sama salah satu company gitu ya? Kalau yang salah satu kalau yang saya sendiri itu ada dua. Satunya tuh saya bikin bukan perusahaan sih, itu tim, lebih karena tim. Oke. Iya, itu ada kantornya, ada tapi saya lebih ke arah remote aja sih ke mereka. Jadi kayak terserah dimanapun asal selesai beres sih. Oke. Wow. Tuh. Wow. Apalagi sekarang dengan kondisi yang seperti ini sangat bermanfaat banget ya buat kamu ya, yang nggak perlu keluar rumah, cuma ngontrol dari jauh, terus juga mantau lah, ibaratnya mantau doang. Gitu. Oke, ya benar-benar. Jadi ya mungkin karena berangkat dari, mungkin saya ngeliat diri saya dulu, nilainya kecil tapi saya ngerasa mampu. Efeknya ke sekarang nih efeknya masih berlanjut. Jadi kalau saya nyari karyawan, pertama saya nggak pernah nanya background pendidikan. Yang kedua, saya nggak pernah nanya kayak yang terlalu interview yang kayak perusahaan umumnya lah. Saya cuma nanya bisa apa nggak? Bisa, oke buktiin, saya kasih time lah ya. Kita kasih waktu seminggu 2 minggu, buktiin dia bisa, ya udah lanjut. Jadi kayak umur berapapun saya nggak pernah nanya. Oke. Mereka mau kerja, mereka bisa, ya udah. Kayak umur 15, 17 ya, mereka mau kerja, mereka ada kemauan ya. Bahkan saya bisa gaji mereka 2 kali UMR, nggak masalah. 2 kali 3 kali UMR nggak masalah. Ya, jadi asal nanya background pendidikan sih, lebih karena kayak bisa nggak, kalau dibilang bisa ya buktiin gitu. Udah itu aja. Bahkan untuk kapasitas anak SMA ya, untuk anak sekolah ya, itu kamu masih mau untuk rekrut juga gitu ya? Ada yang malah sekarang masih SMA, dia ya gajinya 3 kali lipat UMR mungkin. UMR Jakarta. Wow. Saya fair sih, sebetulnya saya fair kalau soal kayak gitu. Kalau misalnya kerjaannya mereka kayak ini skillnya langka dan mereka jago, ya saya tutup mata soal umur, soal background pendidikan apapun. Asalkan dia mampu dan bertanggung jawab pastinya ya. Iya pasti. Wah. Attitude-nya lah kita lihat juga kan. Gokil. Murid saya yang satu ini hebat banget, ya Allah. Alhamdulillah, wah. Saya bangga punya kamu gitu. Saya bangga pernah mendidik kamu. Syukur alhamdulillah ya. Meskipun teori saya tidak masuk, tapi tidak apa-apa. Oke. Bicara soal karir, and then kamu sekarang sudah menikah di umur 22 tahun. Apa yang kamu dapatkan goalsnya, atau mungkin bahkan sekarang ini kamu masih mengincar satu mimpi atau satu tujuan yang gue pengen ini yang belum gue capai gitu? Ada. Oh ya, boleh. Oke, jadi bocorkan ke kita gitu, cerita-cerita ke kita. Oke, jadi dari dulu tuh sampai sekarang ya, gue punya cita-cita tuh gue pengen jadi menteri. Jadi serius, sampai sekarang pun kayak gue mau jadi menteri. Ya udah, gue mau jadi menteri. Ya udah, kita lihat sekarang kan umur 22 tahun ya, 2021 ya, mungkin kita ketemu 8 tahun 10 tahun lagi gitu. Amin. Wow. Ini harus disimpan nih podcast saya. Jangan sampai kabur. Harus di YouTube dong, tidak akan ini dong, insya Allah. Benar. Aman-aman selama ininya tagline-nya bener ya, bagus ya, nggak akan di take down gitu. Iya. Wow, menteri komunikasi, menteri apa? Ya, menteri komunikasi sih, Kominfo itu. Kominfo ya. Yang sebenarnya yang ada kaitannya ke bidang digital, IT dan sebagainya lah, yang berwenang di situ. Tapi kamu mencoba untuk itu kan otomatis kan pasti CPNS ya, ada tes CPNS gitu, atau kamu maunya direkrut aja gitu sama kementerian gitu? Kalau menteri ya jalurnya kayaknya agak berbeda nih sama sama yang biasa gitu. Menteri kan sebenarnya kan
Ini ralat, misalnya kalau misalnya salah dikoreksi ya. Menteri itu ditunjuk sama presiden gitu. Jadi tugas saya adalah sekarang membuat prestasi sebesar-besarnya. Itu aja. Sampai nanti mungkin bakal ada presiden yang kayak, Dewo kamu jadi menteri ya, kayak Amin. Nadiem Makarim, Amin. CEO Amin. Gojek. Iya. CEO Gojek emang nggak ada kaitannya sama sekali di pemerintahan gitu. Cuman ketika presiden nganggap kayak, oh ini orang berprestasi, dia pantas jadi menteri. Itu mimpi terbesar kamu ya, yang belum saat ini belum tercapai gitu. Belum. Gitu sih. Ini saya baru ketemu loh orang yang, apalagi murid sendiri gitu, yang punya mimpi ternyata sejauh ini, sebesar ini. Gila, Dewo. Oke, apa lagi nanyanya ya? Nah, ketika sekarang kamu sudah memimpin perusahaan, terus juga menurut kamu dengan kerja ini kamu pernah nggak ada titik jenuhnya saat kamu mengerjakan, aduh kayaknya bosan deh kayak gini, atau kayak udah orang lain dulu deh yang nanganin, gue lagi males nih, atau gimana? Pernah nggak ada di titik itu gitu? Sorry kalau boleh tahu, ini udah berapa lama kamu nanganin seperti ini? Nanganin di dunia profesional ya. Ya kalau misalnya dihitung dari pertama kali terjun ke dunia profesional ya semester 2 tadi. Semester 2 berarti Iya, di cyber security consultant yang resmi lah itu. ada Perusahaan. 3, 4, 5 tahun ada ya 5 tahun. Ya kalau misalnya lulus ya 4 tahun mungkin ya. Oke. Berarti kamu baru lulus dong hitungannya. Sekarang Juli, toga saya masih di jalan, belum nyampe. Oke. Toganya masih di jalan, masih dikirim sama kampus, belum nyampe, belum dipegang, belum pernah kepegang tuh toganya. 2000. Jadi ya. Berarti 2016. Kamu lulus 2016 ya? 2016. Lulus sekolah 2016, ya betul. 4 tahun, 4,5 tahun. Ya dibilang udah lulus udah, cuman memang belum wisuda. Iya. Wisuda juga Ditambah wisudanya wisuda online sekarang ya. online, kayak ya udahlah ya. Oke, jangan ngomongin saya dulu. Oke. Ketika ya berarti udah 5 tahun bekerja. Nah, itu tadi ada nggak kebosanan di pekerjaan ini? Oke, dulu sebenarnya kalau dibilang bosan nggak bosan ya, bosannya kayaknya udah habis sih dulu. Pas pada saat bosan kan dulu pelariannya ke pemburu hantu. Setelah itu mungkin sampai sekarang nggak pernah ngerasa bosan gitu. Alhamdulillahnya nggak bosan ya. Ngerasa kerja pun dibilang saya kerja nih, cuma saya nggak ngerasa ini kerja gitu, sama sekali enggak. Kayak saya senang-senang aja, fun aja gitu. Kayak bahkan saya bisa duduk di bangku ini dari pagi sampai malam, tengah malam pun saya nggak ngerasa ini kerja loh. Kayak karena hobi sih sebenarnya. Karena dari apa yang kita suka itu ya. Iya, jadi kayak semacam ya, anggap aja saya hobinya ini dan saya dibayar ya udah. Oke. Wah, Ya, saya sebenarnya banyak pertanyaan, tapi ini mungkin lebih ke privacy sih. Tapi ya udah, next time aja kita ketemu ya. kayak sesudah podcast ini. Iya, di luar podcast ya pasti dong. Nanti jadi ada Dewo seperti ini, jangan. Ternyata tidak sebaik yang di kamera ya. Iya. Awalnya kita mau ketemu ya. Tadinya tuh udah siap mau ketemu. Ya, tadinya mau ketemu langsung. Betul, tapi ternyata ada kebijakan PPKM. Aduh, yang saya pun juga banyak yang mau ketemu dosen, mau ketemu teman-teman, jadi terbatas lagi. Nah, bicara soal PPKM ini, menurut kamu apa sih yang berdampak di kamu nih soal COVID ini, mungkin dari pekerjaan atau mungkin dari kehidupan kamu sehari-hari gitu? Ada mungkin yang mohon maaf kayak berdampak buruk lah ke kamunya gitu, ada nggak sih, atau mungkin bahkan nggak ada? Oke, di PPKM ini ya sebenarnya buat dari masa pandemi tahun lalu ya. Pandemi lalu nggak ada sama sekali sih. Nggak ada. Alhamdulillah nggak ada efeknya sih.
Karena kamu lebih ke program sih ya, bukan ini banget Ya, ya. memang kita bidang pekerjaannya kan memang yang emang apa ya disebutnya kita nggak perlu datang ya, nggak perlu datang dan emang kayak ya kita kayak emang nggak pandemi pun kita tuh pakai Zoom, pakai apa namanya, pakai Google Meet, pakai telepon biasa udah selesai. Iya, benar. Itu satu paling ya nggak bisa jalan-jalan aja. Iya, benar. Oh, jadi memang tidak ada efek pandeminya gitu ya, dari awal pandemi juga tidak mendapatkan efek karena mungkin kita bicara soal program ya, bukan face to face untuk satu pekerjaan gitu ya. Iya, bahkan mungkin di pandemi ini ya saya ada sebutnya apa ya? Malah beberapa bisnis saya lahir di era pandemi ini. Gitu. Oh, oke. Iya, jadi kayak ngelihat kayak oke, peluangnya apa nih gitu. Kayak kondisinya lagi kayak gini, ya udah kita buat bisnis A, ya udah jalan. Gitu. Oke. Iya, lebih karena memanfaatkan situasi, bukan memanfaatkan dalam konotasi negatif. Ya. Enggak, misalnya kan kayak pandemi gini kan, gimana kalau kita bikin aplikasi supaya orang nggak perlu ketemu gitu-gitulah. Oh, salah satunya ada yang kamu lakukan di pandemi ini gitu. Maksudnya sebuah program baru gitu. Iya, ada beberapa program yang bahkan nanti ada program yang mau startup saya yang mau launching di tahun ini sih. Amin. Waduh. Aduh. Kalau bicara soal program nih, saya sebenarnya senang banget gitu ya. Maksudnya dulu pernah sempat mau nyoba untuk bikin startup seperti itu, cuma karena nggak ada basic codingnya itu gitu. Jadi kayak gimana ya cara buatnya, mungkin untuk ngedesainnya it's okay gitu ya, tapi kalau untuk bikin cara nempel ini bagaimana, kalau orang mencet ini gimana itu nggak bisa gitu sih. Iya. Akhirnya saya ketemu kamu nih, kita bisa kerja sama nih, asik. Boleh. Lanjut. Iya, harus itu. Oke. Terakhir apa yang sekiranya bisa kamu sampaikan ke teman-teman podcast ini yang mendengarkan podcast ini, bahwa kita tuh ketika di masa hidup atau masa belajar tuh harus bagaimana dan mencapai sesuatunya tuh harus seperti apa? Mungkin kata-kata motivasi mungkin atau quotes yang bisa disampaikan. Okay. Ya, kalau saya sih sebenarnya nggak jago memotivasi orang sebenarnya. Cuman yang saya selalu pakai dari dulu adalah yang pertama yang harus dilakukan dalam belajar sesuatu itu pertama fokus. Itu wajib. Jadi ketika emang saya mau jadi cyber security nih, udah saya fokus di cyber security gitu. Ya tiba-tiba nanti saya cyber security habis itu saya lari ke tata boga kan enggak juga gitu. Iya sih. Udah dari awal udah dapat jadi dirinya nih begini kan, ya udah kita fokus di cyber security ya. Jalan satu, jika kita memang udah fokus ke satu hal, pikirkan gimana caranya kita beberapa langkah lebih maju dibanding teman-teman seprofesi. Itu sih. Jadi kayak pada saat saya masuk kampus kan, kalau dulu saya mikir lagi nih, kalau misalnya saya baru mulai pada saat saya lulus 2021 nanti, saya nggak ada bedanya sama teman-teman dulu. Jadi kayak apa nih yang ngebuat saya jadi pembeda ketika nanti ada 1.000 orang lulus sekaligus? Kenapa sih saya itu beda gitu? Nah itu yang dipikirin gimana caranya. Jangan mulai nanti pas sudah lulus sama nanti sama 1.000 orang yang baru mulai itu sama, nggak ada bedanya. Yang ngebedain hokinya doang. Benar, ijazah sama. Tahun lulus sama gitu ya. Wah, itu beberapa langkah di depan ya udah. Itu pasti lebih smooth lah hidupnya. Percaya deh. Oke. Waduh, ini sangat bikin saya jujur ketika mendengar cerita kamu seperti ini, saya kenapa gue gak mikir kayak gini ya gitu. Kayak ada ada rasa penyesalan gitu. Kenapa di muda saya itu selalu ya layaknya anak muda biasalah yang suka nongkrong, jajan, apa ini itu segala macamnya. Ternyata malah ada yang bisa begini, bahkan dengan di usia muda gitu ya. Karena mungkin kalau lihat YouTube
lihat apa sosial media yang ada mungkin yang seumuran kamu juga dengan profesi yang berbeda ada juga sebenarnya. Tapi kayak itu nggak apa ya, nggak menyadarkan saya untuk wah iya saya harus bisa nih kayak dia tuh, enggak. Tapi ketika ini ada di depan mata dan ternyata murid sendiri gitu loh, yang murid sendiri yang oke, ini benar kok, ini benar terjadi gitu, dan saya pun jadi nyata ya. Iya, dan saya pun oke. Ya alhamdulillahnya sih, jadi saya kita jadi punya koneksi yang bagus lah ke insya Allah ke depannya ya gitu ya, untuk saling kerjasama. Koneksi itu yang paling utama sih ya. Sedikit tips ya buat anak-anak yang mungkin masih belajar, dan itu dulu tuh yang buat beda saya juga, dulu saya rajin ikut seminar dulu itu. Tapi fungsinya sebenarnya dulu saya mikirnya bukan materi seminarnya yang utama, networking yang saya dapetin di seminar ini. Jadi dulu setiap minggu, apa 2 minggu sekali, apa seminggu bisa 2 kali gitu, saya pasti nyari seminar tentang cyber, seminar tentang apa. Pada saat datang ke seminar itu saya kenal-kenalan sama orang, entah dia bapak-bapak, entah apa ya, ajakin kenalan kayak Pak ya, ajakin ngobrol, pindah lagi, ajakin ngobrol, pindah lagi, ajakin ngobrol, gitu terus selama dari SMA loh saya mulai itu. Yang dimana saat itu seminar-seminar seperti itu tuh mungkin untuk sebanyakan orang, ngapain sih ikut seminar kayak gitu, nggak penting untuk seminarnya ya, mohon maaf ya, kayak materinya nggak penting gitu ya. Tapi justru kamu ikutin untuk mendapatkan networkingnya itu ya. Iya benar, bahkan memang ada beberapa seminar yang materinya sudah sangat-sangat saya kuasai ya. Cuman saya tetap samperin, entah ke Bali, ke Bandung. Yang saya incar bukan materinya, tapi network orang yang nanti datang ke situ gitu. Dan kan saya mikir kayak bakal datang nih, mungkin ada pejabat ini, mungkin ada datang nih bakal orang-orang dengan skill yang lebih oke nih, datang kita kenalan. Nah networking itu yang terus kita bina, kita jaga ya sampai sekarang. Oke, wah ini nih, saya nih banyak tawaran seminar-seminar yang di Telegram gitu-gitu ya, tapi kalau saya nggak sesuai bidang, ngapain sih gitu kan sebenarnya. Tapi ternyata lagi-lagi saya harus belajar dari orang lain gitu. Apalagi belajar yang lebih muda daripada saya gitu. Wow, Dewo inspiratif sekali, insya Allah bermanfaat sekali, dan saya senang banget bisa sharing sama kamu dan kamu sharing sama saya juga, dan kita sharing sama teman-teman semua, mudah-mudahan bermanfaat juga. Amin. Ya amin. Ada kata-kata yang mau disampaikan kepada teman-teman podcast yang mendengarkan ini selain tadi motivasi ya? Apa ada? Jangan pernah apa? Gitu. Kayak ini sosok kayak public figure gitu kan. Apa yang harus bisa disampaikan ya? Ya intinya sih apapun kegagalan yang pernah lu alamin gitu, jangan pernah lu nggak gagal, lu tuh cuma belajar gitu. Jadi ketika lu gagal, lu pasti harusnya belajar kayak gue gagal karena gue ngelakuin ini, kenapa kita nggak coba sesuatu yang beda gitu. Jadi kita harus belajar dari kegagalan itu sih, buat lebih lagi itu sih. Oke, satu pertanyaan terakhir, ambisi itu perlu nggak sih? Ambisi, oke. Ambisi buat jadi lebih baik ya perlu lah. Oke, perlu ya berarti ya. Oke, nggak apa-apa. Maksudnya ini saya cuma karena banyak orang yang tidak setuju dengan kata-kata ambisi gitu. Terkesan lebih angkuh, terkesan lebih mencari satu hal yang sangat lebih gitu, dengan apapun katakanlah apapun dihalalkan gitu dengan segala caranya. Tapi ambisi yang baik itu ya dengan treatment yang baik juga ya, tidak semata-mata harus menjadi poin yang harus begini, ini salah tapi ternyata tidak juga. Perlu digarisbawahi ambisi untuk menjadi lebih baik lagi. Oke, Dewo, thank you banget udah sharing sama kita, dan akhirnya saya terbukakan pikirannya gitu untuk bisa lebih baik lagi gitu. Ya mohon maaf nih, tuh lihat masih kondisinya ya udah mendingan sih, tadi udah dikasih tetes mata, tapi nggak apa-apa lah.
sekali-sekali apa sih yang nggak buat Dewo gitu. Bukan. Kebetulan lagi nggak bisa ini, jadi pakai kacamata. Oke, thank you banget Dewo udah sharing sama kita semua. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi juga, dan insya Allah ya mudah-mudahan trending ya. Enggak. Artinya Ya, 10 tahun ya, 15 tahun lagi kita podcast lagi ya. Ntar saya duduk udah jadi menteri. Amin. Amin. Harus ya. Harus. Oke, ini ya. Kalau ini video sebagai saksi. Kalau Dewo beneran jadi menteri, amin. Harus mau di podcast sama Pak Dika. Podcast lagi. Iya, harus mau. Jangan cuma sama Deddy Kobuzier doang ya. Harus datang lagi di podcast ini ya. Harus datang lagi, iya, sebagai nanti ada flashbacknya gitu. Dewo saat dulu gitu. Dewo saat ini. Bagus. Semoga tercapai ya. Amin. Harus. Kita mendoakan semua. Kita guru-guru tuh pasti mendoakan yang terbaik buat siswa-siswanya, buat murid-muridnya juga gitu ya. Oke, Dewo, terima kasih banyak atas waktunya. Mohon maaf kalau ada ya saya terlalu bawel atau kayak Dewo. Karena emang bener Dewo susah banget dihubungin, ya Allah. Wah, sangat jam terbangnya sangat tinggi sekali gitu. Tapi nggak apa-apa buat kebaikan dia juga kok. Oke, terima kasih atas waktunya. Salam buat Firda ya, Dewo. Firda ada pesalam. Dia dari jauh. Nah, kapan-kapan kita ngobdar deh. Pokoknya mudah-mudahan pandemi ini cepat selesai. Kita bisa ketemu, kita bisa ngobrol lagi. Ya kita bisa berbincang dengan hal-hal lainnya lagi lah yang bisa kita bahas lagi. Oke, terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Oke, semua juga terima kasih untuk yang udah nonton. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe. Dewo juga harus nonton ya. Firda juga harus nonton ya. Jangan. Ya, jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe video yang ditampilkan ini. Dan jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasi untuk mendapatkan info terbaru dari video-video di channel ini. Terima kasih untuk semuanya. Stay healthy, always grateful, and be happy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, thank you semua.